KP3I itu adalah organisasi penyelam perempuan profesional Indonesia ya. Jadi anggotanya adalah para penyelam dari perempuan yang sudah memiliki sertifikasi level pro. Kenapa kali ini kita mengadakan International Women's Day gitu ya? Karena gini, kita per tahun tuh ada banyak kegiatan gitu ya. Tapi kita memilih-milih nih yang sesuai dengan visi dan misi dari komunitas kita gitu. Salah satu misinya adalah Women Empowerment. Kali ini kita memang bekerja sama dengan para teman-teman dari Difabel gitu. Nah, tema dari Hari International Women's Day ini adalah Each for Equal. Itu berarti kan semua equal ya, perempuan, laki-laki, yang punya disabilitas atau tidak gitu ya. Kita semua equal, kita semua bisa melakukan hal-hal yang mungkin punya halangan-halangan, tapi kenapa enggak gitu ya. Selama kita punya willingness, kita punya kemauan, dan kita punya passion untuk melakukan itu, why not? Kita nggak ada latihan, baru kali pertama di sini. Jadi nanti kita akan dibantu dengan instruktur yang sudah berpengalaman. Skin diving, scuba diving memiliki risiko menyebabkan cedera serius atau kematian. Saya mengerti bahwa menyelam dengan udara bertekanan memiliki beberapa risiko, termasuk namun tidak terbatas pada penyakit dekompresi, emboli, bla 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 bla. Ya. Saya juga memahami bahwa menyelam di perairan bumi ini, ya basically itulah ya. Ngerti ya? Sebenarnya takut juga ya. Maaf. Oke, kasih bentar ya. Ya. Nanti Jojo dibantu, bisa duduk di pinggir kolam lalu diperosotkan. Nggak perlu khawatir, di air itu kita akan mengapung. Ya, lalu dipakaikan jaket BCD namanya, Buoyancy Control Device, untuk mengontrol keboyansian kita. Ketika turun, saya akan kasih signal kita mau turun, oke, jawabannya sama, oke, kita turun. Kalau sudah selesai, kita bilang oke, naik, maka Jojo juga akan jawab oke, naik. Kalau ada masalah, kok nggak bisa nih? Ini signalnya, saya bermasalah, gitu. Nanti kalau bermasalah kita nggak akan turun, kita akan ke yang shallow sedikit, supaya sampai dia equal antara kuping dengan pressure yang ada kita pada saat itu. Ketika sudah comfortable, kita jalan swimming. Begitu swimming kan itu biasanya semakin dalam. Saya akan signal lagi, kuping, equalize. Ya, kalau ini lupa saya akan bilang begini supaya nanti Jojo ingat. Lalu kita oke, baru kita jalan lagi. Lalu kita eksplorasi. Nah, biasanya di dalam kolam itu, aduh ini kok gurem ya. Nah, kita akan belajar sedikit nanti gimana membersihkan kacanya. Biasanya tekniknya mudah. Air kita masukkan sedikit, lalu hembuskan dengan hidung dengan mengangkat sedikit kepala dan memberi sedikit rongga udara terbuka. Jadi membuka sedikit. Jadi buka sedikit, ya. Ini kasih tunjuk, buka sedikit aja. Nah, sambil mengendus. Sambil di dalam air itu? Iya, dalam air sambil mengendus. Pastiin pas dibuka. Mengendus. Yo, biar Supaya tidak masuk. Gitu. Jadi itu yang membuat kita sebenarnya aman, tidak terlalu bermasalah dengan hidung. Yang pertama kita harus ingat adalah berhenti atau tidak berhenti napas sama sekali tidak boleh berhenti. Napas continuous. Sama kayak kita bernapas di atas udara, di darat seperti ini. Intinya hanya itu. Di sini banyak teman-teman yang bisa bantu, tapi untuk aksesibilitas buat kita itu pasti infrastruktur pemerintah yang harus bantu campur tangan. Contohnya kayak saya buat ke tempat ini saya masih harus digotong karena di depan ada tangga. Biarpun tangganya beberapa step doang, tapi kalau itu dibikin akses, kami bisa melakukan itu sendiri. Buat para perempuan, khususnya yang para perempuan disabilitas, karena saya disabilitas, jangan takut buat mencoba. Semuanya itu dimulai dari kita. Jadi saat kita ngebuka diri untuk mencoba, pasti akan menemukan suatu kesempatan baru.
Kalau kita mau turun, maka yang dipencet yang tadi itu, yang putih. Ya, jangan yang merah. Kalau yang merah malah naik nanti. Oke, kalau saya tepatnya di sini. Jadi line-line di sininya. Oke, to go down. Ini kita pakai di mulut, lalu kita pencet. Oke? Baru pertama kali ya, jadi kayak akhirnya tahu gitu cara ternyata begini tuh rasanya bisa napas pakai oksigen. Untuk teman-teman disabilitas, menurut aku kalau memang ada kesempatan untuk mencoba, coba aja semuanya deh. Nanti kan kita baru tahu kita lebih suka ke yang mana gitu. Biar semua kita bisa kok ngelakuin apa aja. Jadi coba aja. Foto dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mau lagi dan ke laut. Seru. Dapat 2 lap loh. 2 ya? 2 lap loh. Ya, yang capek kan yang jadi pendamping. Nah, aku yang senang. Gak capek. Seneng kok. Ternyata menyenangkan menyelam itu. Tidak sedihkan ya, nanti kalau lihat kita senang lagi. Untuk pertama kali itu panik banget sampai minta naik ke atas beberapa kali kan, terus mencet tombol apa tuh tadi mas? Percengnya itu luar biasa, pengalaman luar biasa. Hari Dari minggu yang panas. National Women Day, pengalaman yang pertama. Hidup perempuan. Untungnya ada instruktur yang membantu, terus Yang memberi keleluasaan. Kalau nggak comfortable jangan, kalau comfortable go ahead. Do it by yourself, ya. Oke. aku kita pengen tahu nih gimana perasaannya. Seru nggak? Seru nggak? Seru, mau di laut. Oh mau di laut, oke deh. Insya Allah kalau memang kita ada kesempatan lagi, kita bisa ketemu lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan scuba diving gitu ya. Nah, kegiatan International Women's Day ini setidak-tidaknya bisa memberikan satu motivasi baru buat teman-teman ya, bahwa kita semua equal. Kita semua sama, mau perempuan, mau laki, mau yang namanya punya disabilitas atau enggak, kita semua sama. Kita terima kasih sama teman-teman, kita juga terima kasih sama seluruh relawan yang sudah membantu. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih buat teman-teman relawan ya. Semoga ada manfaatnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.